Shalom. Shalom. Hami Yayasan BKS Marturia Pasahaton, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Andorang so masuk kita tu parmingguan di Jabu, ya minggu ta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis tanggal 31 Juli tahun 2022. Tema mingguon ima habisuhon nasian ginjang. Taparade marohatta martangyang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhatta marede mahitasian buku ende nomor 112 ayat sada dohot ayat opat. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sonon do dido Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang au na punasa, poda ni namar suru au doi. Molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringot tupodai. Manang nasian debatai, manang nahuhatahon ni sian roha-rohaku sendiri. Songon nanido ni surati, akka batang ae na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan di bata, asi maroham di hami, aidang tarbahen hami mabahen manang aha, molosoho dongan nami, dibaheni sailehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi, dohot mangulahon lomo ni roham, saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahita.
Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 648 ayat sada. Tabege mapati ni debata di ari mingguon, imapati palimahon, sahat tupati pasapuluhon, on madido disi. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho, jalaleleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pergogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 683 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita, tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan si topa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahuulahami marhite sian pangalausion nami di patimu. Ima marhite sian tubu-tubu ni roha nami na roai, nang sian pakateyon nami na soture, rudi pangoloyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natama si tutu doho na uhum hami alani dosa nami i, alay na torsol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoluiho di bagasan hatigoran.
dohot habadiaon, gabesahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda, na pinar bagabagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabagabaga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Ro mahamu tu au, hamu akan aloja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugaku tu hamu, guruhon hamu masian au, ay nalabu doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay labo do augaku jalaneang do dohot na hupaporsaton. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hundul mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 780 ayat sada. Tajaha mahata ni debata epistel di ari mingguon imasian buku parjamita 2 ayat 10 rodi ayat 20 tajahama marsikat sorin. Jadi marbias-bias rohaku midasaluhut ulaon akan nahu hangaluton di hasianganon ala ikon tadi konokku doi di jolma narosian pudiku. Jalai si paboto-boto manakala napis taribana manakala naoto. Hape ibana duga betuan bisa luhut ulau akan aku hangaluton mardongan hapis tara di hasianganon. Lahu salpu do hape nangi. Dungi marbalik marohaku naeng marpandelean nian midasaluhut ulaon akan aku hangaluton di hasianganon. Ala huida sada jolma di bahid dunia na sahapistaranna parbinotoanna dohot hamalonna mangaraduti ulaonna hape ikut tinggal hononna dui bahid jabar di jolma na sudung marhangaluton halani halu sapingku hape nangi jalahi nama gugudang. Ay nama persaulian ni jolma sian sude ulaonna dohot sian domdam ni rohana taringot tunahin na ngaluton na di hasianganon rap mahita sude. Ay ari-ari ibana marhangaluton sa leleng lingoluna jala mardongan haje polon ulaon na nang borngin naidang marhasonangan rohana alugo sabing donang i masahat na martua maakan na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 310 ayat sada dohot ayat 2.
tumojong mahita. Unang lilian di dalan, tujuh tongtong surgoi. Ai naung rade doinganan, dibantu hata disi. Unang bunsar rohamuna, pos rohamulau tusi. Ai togu aku hamuna, tulamung niamai. Unang lilian di dalan, tujuh tongtong surgoi. Ai naung rade doinganan, dibantu hata disi. Atong tahatidakon mahaporseaw tay songon nahina tidakon ni dongata sahaporseaon di sandok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sahutudosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean siaton di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang. Na tuat tubanua toru dung ditanom. Na mula mangulu diari patoluhon. Na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatudosani. Disi may bana pay mamulak sogot tu tanoon, mangahumi hala na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amen, hundul mahita. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 30 ayat sada rodi ayat 2. Huhut tapasahat ma peleata. Yesus rehon haturangan, habis taran mangatusi hatami. Rehon matana marnida, dohot roha naung boto dahati. Asa tongtong maradukun, bohimi madalan kami. Asa ditongtomi tondimi mahami. Gano pari maajari, haminani hahoto onilope. Asalang porsea ami, osamindo hangoruan nami. Pangumeli pangkasolon, turohan tarohan nami. Oman Tuhan nama pangalahon nami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menguasai hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan sukacita. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Mari kita simak bersama. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya
oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus, ada orang yang pernah mengatakan begini, di negara ini banyak orang pintar, tetapi hanya sedikit orang yang bijaksana. Bahkan ada yang mengatakan, pemimpin yang kita butuhkan sekarang bukanlah orang yang pintar, tetapi adalah pemimpin yang bijaksana. Sementara orang Batak juga berharap agar anak-anaknya menjadi orang yang bijaksana. Karena orang Batak mengatakan, ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata, naoto tu panggadisan. Orang yang bijaksanalah yang menguasai semuanya, tetapi orang bodoh akan terjual oleh kebodohannya sendiri. Ketika orang Batak menikahkan anak, sering terdengar upasa mengatakan, saya tubuhan anak nabisu mahamu dohok boru na mamora. Itu sebagai doa dan harapan dari orang tua agar anak-anak laki-lakinya menjadi orang yang bijaksana dan putrinya menjadi orang yang kaya. Namun saudaraku, masih banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang pintar, orang yang selalu juara pertama di mana saja, atau sering disamakan dengan orang yang sering tampil berkata-kata di layar televisi, atau orang yang banyak menulis tulisan di ruang publik atau di media sosial, dan sangat sering disamakan dengan orang yang punya sederetan gelar akademis atau gelar lainnya, atau orang yang punya inovasi atau kreasi yang banyak. Padahal saudaraku, pintar dan bijak adalah dua hal yang berbeda. Orang yang pintar itu selalu mengandalkan dan percaya akan kemampuan rasionalitasnya, sehingga orang ini akan cepat memberi reaksi terhadap segala sesuatu. Sementara orang yang bijaksana mengambil keputusan melalui pemikiran yang sangat matang, melihat segala sesuatu dari skop yang lebih luas, memperhitungkan segala akibat, segala untung dan rugi. Sehingga orang yang bijaksana itu terkesan lambat, tetapi keputusannya tetap benar dan baik bagi semua orang. Orang bijak itu selalu rendah hati, tidak pernah merasa dirinya yang paling benar dan paling hebat. Sehingga orang bijaksana itu mau berbeda pendapat dan mau terbuka terhadap pemikiran dan pendapat orang lain. Saudaraku, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang orang bijak, orang bijaksana. Penulis surat Yakobus ini mengingatkan penerimanya bahwa sangat sering semua orang merasa dirinya, bahkan mengklaim dirinya sebagai orang yang bijaksana. Itu tidak salah, tidak. Tetapi penulis surat ini mau mengatakan, bila saudara mengatakan saudara adalah orang yang bijaksana, sekarang buktikanlah. Buktikanlah itu. Bagaimana caranya membuktikan? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ada dua macam
hikmat atau kebijaksanaan, yaitu hikmat yang berasal dari Allah dan hikmat yang berasal dari dunia. Lalu sekarang bagaimana membedakan yang dua ini? Mudah saja kata penulis ini, yaitu buktikan dalam perilakumu sehari-hari. Buktikan dalam karakter hidupmu sehari-hari. Cara hidup dalam keseharian kita itulah yang membuktikan apakah kita orang yang bijaksana atau tidak. Saudaraku, mari kita telah lebih lanjut. Di ayat 14 hingga 17 didaftarkanlah cara hidup orang yang tidak bijaksana. Pertama dikatakan iri hati. Orang ini selalu cemburu. Dia selalu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dia selalu curiga. Dia selalu negative thinking tentang orang lain. Sehingga sikap inilah yang menimbulkan perselisihan dan kekacauan. Ingat, karena iri hatilah maka Kain membunuh adik kandungnya, yaitu Habil. Karena iri hati jugalah maka saudara-saudaranya Yusuf menjual Yusuf dan ingin membunuhnya. Dan di orang Batak inilah yang menyebabkan apa yang disebut dengan late, elat, teal. Dan tidak sedikit orang yang jatuh ke dalam kesusahan besar karena sikap elat, teal, dan late ini. Lalu perilaku yang kedua dari orang yang tidak bijaksana ini dikatakan selalu mementingkan diri sendiri, sehingga dia mau mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Orang ini selalu melihat orang lain itu sebagai tanda kutip mangsa yang harus dimakan. Dia sama sekali tidak mau berbagi, tidak mau mengasihi sesamanya. Orang ini yang termasuklah ke dalam golongan ini para provokator, yaitu orang-orang yang mengadu domba orang lain supaya dia dapat mengeruk keuntungan dari kekacauan itu. Itu yang kedua. Dan perilaku yang ketiga dari orang yang tidak bijaksana ini dikatakan dia suka memegahkan diri, merasa diri lebih hebat dari orang lain, dan dia tidak pernah mau merendahkan hatinya. Dan sifat yang keempat dari orang yang tidak bijaksana ini disebutkan suka berbohong melawan kebenaran. Dia hanya sekedar berlagak, padahal sebenarnya itu bohong belaka. Saudaraku, itulah perilaku dari orang-orang yang tidak bijaksana, yang di ayat 16 disebutkan akan menimbulkan perselisihan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Itulah hasil dari hikmat duniawi yang berasal dari keinginan duniawi untuk memuaskan hasrat-hasrat duniawinya. Mereka pintar melakukan segala hal, tetapi untuk memuaskan hasrat-hasrat duniawinya. Hikmat seperti ini dikatakan berasal dari setan yang selalu melawan kebenaran Allah. Memang saudaraku, orang yang tidak bijaksana ini sering tampil sangat mengesankan, sering tampil dengan memukau. Tetapi sebenarnya mereka adalah musang berbulu ayam. Mereka sebenarnya adalah setan berwajah malaikat. Nampaknya mereka mau membantu orang yang susah, tetapi motivasinya hanya agar dipuji orang, bahkan tidak jarang. Bantuan mereka untuk orang miskin, orang kekurangan itu menjadi alat baginya untuk mengeksploitasi kemiskinan dan kekurangan orang lain itu untuk mencari keuntungan bagi dirinya, sedikitnya mencari popularitas untuk dirinya sendiri. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janganlah ada orang yang membanggakan
hikmat seperti itu. Sebaiknya cepatlah membuang sifat seperti itu dari diri kita. Karena Tuhan memastikan Tuhan akan menghukum, akan mempermalukan mereka orang yang tidak bijaksana ini. Tetapi hari ini Tuhan mengajak kita agar kita semua mau memiliki hikmat yang kedua, yaitu hikmat dari Tuhan. Ayat 17 hingga ayat 18. Inilah hikmat yang benar-benar lahir dari takut akan Tuhan. Sekarang dari mana kita mengetahui bahwa seseorang itu berhikmat dari Tuhan? Seperti dikatakan tadi, lihat bukti dari perilakunya. Manakah perilaku dari orang-orang yang bijaksana ini? Pertama dikatakan di ayat 13, mereka ini lemah lembut. Orang yang bijaksana itu lemah lembut. Lemah lembut itu artinya berani menyatakan kebenaran pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, yang keluar dari hati yang tulus, bukan didorong oleh emosi yang tak karuan. Dia tidak kasar, tidak membabi buta, tetapi lemah lembut. Tetapi saudaraku, lemah lembut itu bukan berarti tidak pernah marah. Tidak. Kita ingat Yesus juga pernah marah melihat baik Allah dijadikan menjadi sarang penyamun. Tetapi orang yang lemah lembut itu, yaitu orang yang bijaksana itu, tahu kapan dia marah, kapan dia tidak boleh marah. Dan dia marah bukan karena kebencian, bukan didorong oleh emosi yang tak karuan, bukan untuk mempermalukan orang lain. Bukan. Tetapi orang yang lemah lembut itu tahu marah, tetapi mampu menguasai dirinya. Dan selanjutnya orang yang lemah lembut ini adalah orang yang bijaksana. Karena dia peka, sensitif terhadap kebutuhan dan pergumulan orang-orang lain sesamanya. Sama seperti Allah yang peduli kepada kita orang-orang yang lemah ini. Demikianlah juga orang-orang yang bijaksana ini lemah lembut, tahu, mau peduli kepada orang sesamanya yang lemah. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bijaksana. Karena dia mau berempati, dia mau menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan merasakan penderitaan orang lain. Karena itulah orang yang bijaksana, yang lemah lembut itu selalu menginginkan kedamaian. Dimanapun dia, kapanpun, dan dalam situasi apapun, dia selalu berusaha menciptakan kedamaian. Dia sama sekali tidak pernah mau menjadi troublemaker, pembuat kegaduhan, pembuat keonaran, tidak. Tetapi dia selalu meneladani Tuhan Yesus, Sang Juru Damai itu. Dia menunjukkan dirinya sebagai anak-anak Allah, pembawa damai. Kata Yesus di khotbah di bukit di Matius 5 ayat 9 itu. Lalu dia dengan segala usaha, dia melakukan segala usaha dan dengan segala potensi yang ada di dalam dirinya untuk menjadikan segala sesuatu menjadi penuh damai. Baik itu di rumah, di tempat kerjanya, di punguan-punguan, di huriahu, dan juga di tengah masyarakat. Orang yang bijaksana seperti ini mudah mengampuni, tidak pernah mau mendendam, dan tidak pernah mau mengadu domba, tidak pernah mau menyebarkan berita bohong yang menciptakan kegaduhan. Sama sekali tidak. Dan selanjutnya dikatakan orang yang bijaksana itu murni. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan itu didorong oleh motivasi yang murni. Tidak ada intrik, tidak ada udang di balik batu. Tidak ada agenda yang tersembunyi, tidak ada motif yang salah. Tetapi dia seorang peramah, tidak mau membalas,
tetapi mau mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang walaupun punya kemampuan dan kesempatan untuk membalas perbuatan orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya, tetapi Yesus justru mengampuni mereka. Itulah kebijaksanaan. Dan yang ketiga, orang bijaksana itu tidak mau memaksakan kehendak. Dia tidak membenci orang yang tidak sependapat, yang berbeda pendapat dengannya. Dia tidak mau menguasai orang lain, tetapi orang bijaksana itu penuh belas kasihan. Dia hanya memikirkan kebaikan orang lain. Karena itulah orang yang bijaksana itu suka, seperti saya katakan tadi, suka mengampuni seperti Tuhan Yesus, suka membantu, dan tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak mau memperalat orang lain untuk mengangkat harkatnya, mengangkat pendapatannya, atau mengangkat popularitasnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita dipimpin oleh orang-orang bijaksana seperti itu, maka dikatakan pasti hasil akhirnya adalah kedamaian. Kedamaian. Semuanya akan penuh damai. Dan kedamaian itulah yang kemudian memberikan kita sukacita, memberi kita ketenangan, memberi kita kenyamanan, memberi kita ketenteraman. Dan dari situlah kita menikmati damai sejahtera yang melimpah. Dari situlah kita bisa berkreasi dengan leluasa dan akan mencapai cita-cita kita yang lebih tinggi lagi. Saudaraku, untuk itulah kita perlu terus-menerus mengasah kepintaran, kepandaian kita. Kita perlu mengasah kecerdasan intelektual atau IQ kita. Tetapi ingat, itu tidaklah cukup. Kecerdasan intelektual itu harus dibarengi oleh kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual yang lahir dari takut akan Tuhan. Ingat, untuk menjadi sukses, untuk menjadi bahagia, untuk menjadi penuh sukacita, kecerdasan intelektual itu harus dibalut oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Itulah orang-orang yang bijaksana. Tentu sekali saudaraku, kita semua menginginkan agar kita, agar anak-anak kita, agar keturunan kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama kita menginginkan agar pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang bijaksana seperti itu. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengajak kita. Mari kita membangun diri kita, membangun anak-anak kita, membangun karakter keturunan kita, agar mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Dan bila kita tiba saatnya memilih, kita harus teliti memilih pemimpin di semua aras, di semua tempat. Jangan hanya memilih orang yang tinggi ilmunya. Jangan hanya memilih orang yang pintar berkata-kata, yang bisa memukau orang-orang, menghipnotis dengan kata-katanya. Tetapi mari pilihlah orang yang bijaksana dan lihat itu dari karakternya sehari-hari. Kehadiran dan kepemimpinan orang yang berhikmat dari Tuhan, orang yang bijaksana, itulah orang yang akan membuat hidup kita menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Dan pasti kita semua menginginkan
agar keluarga kita, agar rumah kita, agar huria kita, agar masyarakat kita menjadi komunitas yang menyenangkan, komunitas yang penuh damai, sejahtera, dan komunitas yang harmonis, bukan? Kuncinya, saudaraku, mari kita semua membangun diri kita, membangun anak-anak kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang berhikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bentuklah kami semua bersama dengan anak-anak dan keturunan kami menjadi orang-orang yang berhikmat dari Tuhan, menjadi orang yang bijaksana, sehingga rumah kami, keluarga kami, masyarakat kami, huria dan bangsa kami menjadi komunitas yang harmonis, yang tenang, yang nyaman, yang penuh damai, sejahtera, saling membantu. Jauhkan dari kami orang-orang yang bodoh, yang berhikmat dari dunia, yang hanya akan menyusahkan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur seluruh hidup kami, menunjukkan jalan untuk kami jalani, karena kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, kami memohon, segeralah hapuskan virus COVID ini dari antara kami, agar kami bisa hidup normal seperti sedia kala. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, karena Engkaulah tabib agung kami. Kuatkanlah kami dikala kami bersedih, dikala kami mengalami pergumulan atau menghadapi ragam persoalan dan badai kehidupan ini. Teguhkan Tuhan iman kami. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di minggu-minggu ini. Kami mohon juga berikanlah pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Tunjukkanlah jodoh yang sepadan bagi mereka yang sudah lama merindukan. Dan lahirkanlah anak di keluarga yang sudah lama menunggu. Karena Engkaulah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mohon berkatilah pekerjaan kami, dan berilah kami kesuksesan demi kesuksesan. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu dan para hamba-Mu, terutama para penginjil-penginjil dimanapun mereka. Berilah keberhasilan, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hamwa kadongan, Marende Mahita sia nomor 26 ayat 1 dohot ayat 2, Uhutma tapasahat peleata. Jongjong Mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan saluhut selehol dehon nadengga dohot nasauli basa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituhok
Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaom, say saud malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.